topik tentang salah satu contoh pengolahan limbah cair secara biologi ya. Nah, dengan mikroorganisme yang tercampur dengan air limbah tersebut yang pertumbuhannya suspended growth, yang tersuspensi ya. Yang tersuspensi itu bisa di dalam aktivitas selat, bisa di dalam oxidation dit, bisa di dalam lagon ya. Nah, jadi kita ambil yang di apa namanya di dalam apa namanya tadi aktivitas selat ya, aktivitas selat contohnya dalam aktivitas selat. Nah, sebelum kita ke aktivitas selat ini, kita sebenarnya kita harus mengetahui beberapa istilah ya. Halo? Dengar nggak? Iya, dengar. Sabar. Apa ini yang ribut apa itu? Nah, jadi untuk sebelum kita ke topik aktivitas selat, ada beberapa yang harus kita ketahui ya, seperti hydraulic load. Nah, itu hydraulic load atau bisa kamu catat atau bisa kamu apa namanya, sebab di sini enggak Ibu buat itu apa itu kan. Hydraulic load artinya bisa kamu catat atau bisa kamu cari sendiri ya. Hydraulic load itu artinya adalah jumlah volume limbah yang perlu diolah setiap hari ya. Nanti kan ketemu hydraulic load-nya. Apa itu hydraulic load? Hydraulic load itu adalah jumlah volume limbah yang perlu diolah dalam sehari ya. Biasanya dalam meter kubik per hari, atau itu sama dengan apalah? Sama dengan Q ya. Sama dengan Q. Nah, misalnya hydraulic load-nya 40 meter kubik per hari. Nah, itulah hydraulic load-nya ya. Maka artinya kalau 40 meter kubik per hari, artinya volume limbah yang dihasilkan dari apa namanya yang masuk ke dalam pengolahan tersebut itu adalah 40 meter kubik setiap harinya. Nah, selain daripada hydraulic load itu ada flow time ya. Ada flow time. Apa itu flow time? Flow time itu bermakna berapa lama seluruh volume limbah tersebut mengalir ya. Berapa lama seluruh volume limbah tersebut mengalir jadi volume limbah tadi yang 40 meter kubik itu berapa lama dia mengalir. Karena kalau misalnya itu limbah industri, limbah domestik tidak rata ya, tidak merata. Jadi dari jam sekian jam sekian ada, dari jam sekian sampai jam sekian tidak ada misalnya. Jadi flow time itu artinya berapa lama seluruh volume yang dikumpulkan itu mengalir ya. Misalnya dari 6 pagi sampai jam 8 malam. Nah, jadi volume limbahnya itu segitu. Jadi apanya 10 jam ya flow time-nya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut flow rate. Nah, flow rate itu apa? Flow rate itu adalah volume aliran limbah per jam. Volume aliran limbah per jam. Misalnya tadi ada 40 meter kubik per 14 jam. Kalau per jamnya ya tentunya dibagi 14 ya. Nah, kemudian ada juga peak flow. Peak flow. Peak flow itu ada waktu tertentu di mana aliran limbah lebih banyak dibanding dengan yang lainnya. Ada waktu maksimum dari aliran limbah itu disebut peak flow. Berapa pada waktu kapan fluktuasinya?
meningkat ya. Kemudian ada organic load atau organic loading ya, itu istilah yang mencerminkan jumlah beban organiknya. Berapa organic loadingnya katanya? Jumlah beban organik yang di dalam limbah. Biasanya itu dinyatakan dalam BOD atau COD ya. Nah, berapa organic loadingnya? Berarti berapa COD-nya, berapa VOD-nya? Dalam miligram per liter atau dalam kilogram per meter kubik ya. Satuan berat per satuan liter atau kilogram per hari ya dan sebagainya ya. Dari organic loading itu bisa juga disebut, kalau mau disebut, kalau BOD yang diukur bisa disebut BOD load atau COD load kalau COD yang diukur. Kemudian ada lagi hydraulic retention time, HRT ya, hydraulic retention time atau waktu detensi, sering juga disingkat dengan istilah HRT ya, yang artinya apa? Artinya adalah berapa lama limbah akan menginap di dalam sistem pengolahan. Misalnya di dalam aerated lagoon itu berapa lama dia di situ tinggal supaya dia terolah ya. Nah, apakah 6 jam sudah terolah dia, apakah 5 jam, apa 4 jam atau 10 jam gitu. Itu hydraulic retention time. Nah, kemudian ada rasio dari suspended solid per COD ya. Yang terendap sering juga disebut sebagai set level suspended solid per COD. Jadi itu sama dengan selat volume density, selat density index ya. Selat density index sama dengan selat density index. Adalah perbandingan antara suspended solid dibanding COD ya. Suspended solidnya itu adalah jumlah bahan yang melayang-layang di dalam air ya, berapa miligram per liternya ya. Biasanya berkisar antara 0,35 sampai 0,45. Nah, kemudian ada desalging interval. Desalging interval ini adalah jangka waktu yang kita inginkan untuk menguras lumpur. Kan nanti setelah terendapkan di clarifier secara gravitasi lumpurnya perlu ada pengurasan ya, pengurasan lumpur. Nah, berapa lama jangka waktu yang kita inginkan untuk berapa lama? Apakah sekali seminggu, sekali 2 minggu, sekali sebulan? Itu namanya desalging interval. Nah, jadi bisa kamu lihat nanti itu yang ibu-ibu istilahnya itu nanti karena ada akan menyangkut di pengolahan limbah ini ya. Ini bergeser kah? Bergeser nggak? Bergeser, Bu. Bergeser, Bu. Oke, kalau gitu kita gunakan yang full screen ya. Jadi proses di aktivitas selat itu, proses dan pengoperasiannya di aktivitas selat itu nggak bisa langsung dari pengolahan limbah langsung masuk ke aktivitas selat. Dia harus, karena pada posisi hierarki pengolahan limbah yang biologi yang kita ambil contohnya aktivitas selat ini, dia setelah mengalami pengolahan fisika dulu ya, pengolahan awalnya itu pengolahan primer, ada saringan, filter,
pasir, sedimentasi primer, ada kemudian masuk ke pengolahan sekunder, tangki aerasi, sedimentasi sekunder ini. Dan sinilah nanti yang akan di aktivitas selat ini ada yang akan kita jelaskan. Nah, kemudian ini hierarki pengolahan limbah, mengingatkan kembalinya Ibu, ini udah dari awal sudah disebut bahwa pengolahan limbah itu pengolahan fisik dulu, baru pengolahan biologi, baru pengolahan penyisihan nutrisi atau pengolahan tertier seperti penyisihan fosfor dan nitrogen. Nah, kemudian ada juga dengan desinfeksi ya, untuk menghilangkan bakteri patogen, karena mungkin saja di dalam pengolahan biologi itu yang tumbuh itu banyak bakteri patogen, di klorinasi kah atau di ultrafiltrasi, di ultraviolet. Nah, yang akan kita bahas ini ada di pengolahan kedua, secondary treatment, pengolahan biologi, yang diambil contoh kasusnya adalah proses lumpur aktif. Nah, proses lumpur aktif ini adalah pengolahan biologi yang termasuk suspended growth, pertumbuhan yang tersuspensi. Nah, bagaimana pertumbuhan yang tersuspensi itu? Ada 3 tahap di situ. Ada oksidasi, ada sintesa, ada respirasi endogenus. Oksidasi, sintesa, respirasi endogenus. Oksidasi itu apa? Oksidasinya mengoksidasi sebahagian organik yang ada di dalam limbah menjadi menjadi produk dan energi ya, menjadi produk dan energi, atau menjadi CO2 produknya atau bahan olahannya, ada H2O misalnya ya, dan energi ya. Nah, yang di dalam pengolahan biologi ini kan itu yang diolah adalah bahan yang organik ya, khusus yang organik dan yang tersuspensi ya. Nah, tersuspensi karena yang bisa mengendap sudah diendapkan di bagian primary treatment. Nah, jadi bahan organiknya, jadi oksidasinya itu bahan organik itu kalau dirumuskan ya, kalau dirumuskan bahan organik, kalau kita di teknik kimia oksidasi berarti tambah O2 ya. Oleh siapa? Oleh bakteri ya. Nah, yang kita sebut sebagai katalis lah dia ya. Oleh bakteri. Menjadi apa? Menjadi CO2 H2O ditambah NH3 ya. Nah, ditambah apa lagi? Energi yang tentunya si mikroorganisme itu melakukan sintesa, ada energi yang timbul. Ditambah produk akhir lainnya, misalnya bisa menghasilkan mikroorganisme baru di dalam sintesanya. Atau kalau di dalam banyak asam-asam organik, jadi dari asam-asam organik yang berantai panjang menjadi asam-asam organik yang berantai pendek. Produk akhir lainnya itu ya. Nah, kalau dia di dalam sistem yang anaerob, produk lainnya itu bisa metana, gas metan ya. Kalau dia dioksidasi tanpa menggunakan oksigen. Nah, tadi ada 3 tahap di dalam aktivitas selat itu berlangsung. Ada oksidasi, ada sintesa. Nah, oksidasi tadi seperti yang Ibu bilang tadi, bahan organik itu dioksidasi oleh mikroorganisme dengan keberadaan oksigen. Nah, kemudian ada sintesa. Selain itu, aktivitas mikroorganisme itu mensintesa. Mikroba membentuk sel baru, berkembang biak dia. Dari mana dia dapat nutrisi? Dari yang ada di dalam air limbah tersebut ya. Jadi mikroba membentuk sel baru menggunakan energi yang dilepaskan pada proses oksidasi. Nah, dari oksidasi ini
melepaskan energi ATP, adenosin trifosfat. Nah, digunakannya untuk apa? Untuk membentuk sel baru. Apakah itu bertunas, apakah itu membelah diri, ya, tergantung kepada cara perkembangbiakan si mikroba tersebut. Nah, jadi bahan organik ditambah O2, ditambah bakteri, ditambah energi menjadi sel mikroba baru. Jadi yang pertama ini, yang kedua jadi ini, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada fase kematian, ada fase endogenus. Sel-sel baru menyerang jaringan sel untuk memperoleh energi, untuk mempertahankan pertumbuhan sel. Jadi untuk mempertahankan pertumbuhan selnya itu dia menyerang jaringan selnya, ya. Nah, disebut fase endogenus. Jaringan sel mikroba baru ditambah O2 dari CO2 tambah NH3 tambah H2O ditambah energi, ya. Jadi ada 3 fase yang dari sitoksidasi, sintesa, dan fase endogenus. Dasar-dasar proses pada aktivitas selat itu kita lihat, atau pada lumpur aktif. Nah, dalam pengolahan lumpur aktif itu ada apa saja unitnya, ya? Ada reaktor, ada tangki sedimentasi, ya. Ada reaktor. Reaktor itu apa? Tempat mikroorganisme mengolah air limbah dengan cara diaerasi. Diaerasi itu artinya tambah suplai oksigen, apakah secara mekanis, apakah secara pelarutan paksa dan sebagainya. Kemudian tangki sedimentasi. Tangki sedimentasi itu pemisahan antara cairan dan padatan atau mikroorganisme yang terbentuk itu di clarifier atau settling tank. Boleh juga disebut settling tank, boleh juga disebut clarifier. Nah, kemudian di dalam sistem lumpur aktif itu ada sistem daur ulang untuk mencegah pengurasan. Nanti ada sebagian yang dikembalikan dari lumpur yang dipisahkan di clarifier, sebagian dikembalikan ke tangki aerasi. Untuk apa? Tujuannya adalah mencegah pengurasan wash out dalam reaktor dan mengeluarkan padatan untuk mengontrol proses, ya. Nah, kemudian dalam proses lumpur aktif harus dipastikan, apa yang harus dipastikan? Padatan atau lumpur harus mudah mengendap. Nah, makanya nanti ada ciri-ciri pengendapan yang bagus itu akan dinyatakan oleh slat densitas indeks dan slat volume indeksnya. Nah, jadi harus dipastikan padatan atau lumpur harus mudah mengendap sehingga dapat dipisahkan secara gravitasi. Nah, proses lumpur aktif itu bisa dengan mikroorganisme terfluidisasi, bisa dengan mikroorganisme pertumbuhannya campuran, bisa kondisinya aerob. Nah, kalau di mana yang kita bicarakan itu ada di sini, ya. Nah, bagaimana hierarkinya? Harus melalui ini dulu. Nah, yang bisa mengendap sudah dipisahkan karena yang kita mau olah di sini adalah yang tersuspensi tadi, ya. Yang tersuspensi. Nah, yang di sini itu. Nah, di sini itu perlu karakteristik pemisahan yang ada di secondary treatment, secondary settling tank atau clarifier kedua ini harus harus bagus, yang dinyatakan dengan slat densitas indeks atau slat volume indeksnya. Nah, yang tadi ada dikembalikan sebagian ke tangki aerasi, yang fungsinya untuk apa tadi katanya? Untuk menjaga kalau wash out, ya, supaya tidak semua mikroorganisme yang ada di sini keluar, dan kita perlu lagi mengaklimatisasi supaya ada mikroorganisme yang teraklimatasi di sini untuk
melaksanakan perombakan organik yang berasal dari sini. Yang kedua, untuk menjamin harga perbandingan antara makanan dengan mikroorganisme, food per mikroorganisme. Nah, yang ini masuk ke pengolahan ketiga ya. Kalau misalnya masih banyak nutrisi masuk ke sebelum klorinasi, bisa masuk ke dalam penyisihan fosfor dan penyisihan nitrogen ya. Nah, baru ini effluent disposal, artinya ada pembuangan akhir lah di sini yang apanya, tapi yang limbah cair terolahnya ya. Terakhirnya di desinfektasi ya, atau diklorinasi. Nah, sementara yang ini ada lagi limbahnya, ada selat. Selat itu dikentalkan. Nah, bisa didigesting untuk kemudian dikeringkan. Dewatering lah, sehingga nanti volumenya bertambah kecil, mudah dijadikan atau pengolahan berikutnya ya, kemudian dibuang. Itu hierarki pengolahannya. Nah, yang kita bicarakan itu di sini, antara ini dengan ini dengan Nah, jadi si mikroorganisme yang kita buat sebagai agen pengurai itu, dia menggunakan bahan organik dalam air limbah sebagai makanannya, sebagai substrat, sehingga dapat menghilangkan bahan organik yang ada di dalam air limbah tersebut. Kemudian semua organik yang tersuspensi di dalam sistem itu kita sebut lumpur, dengan kita sebut istilahnya MLSS. Jadi MLSS itu campuran antara padatan tersuspensi dan dengan mikroorganismenya. Mikroorganisme itu kan organik juga, padatan juga, dia kan partikel juga di dalam reaktornya, di dalam aerated tanknya misalnya. Nah, kemudian ada MLVS. Kalau MLSS tadi mixer liquid suspended solid. Nah, kemudian ada MLVSS. MLVSS itu mixer liquid volatile suspended solid, yang menyatakan yang mengindikasikan jumlah mikroba ya. Berapa jumlah mikrobanya? Berapa? Itu dinyatakan dalam MLVSS, yang biasanya berdasarkan penelitian adalah 80-90% dari jumlah MLSS ini adalah mikroba. Yang 20%-nya itu adalah padatan tersuspensi yang tercampur di dalam sistem tersebut. Jadi MLSS itu adalah 80-90% dari MLVSS itu 80-90% dari MLSS. Jadi berapa jumlah mikroorganismenya? Kalau tahu MLSS-nya, hitung aja 80 atau 90% dari MLSS. Kemudian untuk sepakatnya, nanti kan ada peneracaan di sistem yang akan kita lihat. Untuk desain, perlu neraca massa, desain aktivitas selat. Jadi supaya lebih gampang untuk mengingat dan menyelesaikan problemnya, kita sepakati umpan air limbah yang masuk itu Q. Jadi tadi Q itu aliran limbah yang masuk ya, loading rate-nya ya. Kemudian buangan lumpur aktif yang setelah di clarifier ya, keluar dari clarifier, QW.
Ya. Kemudian yang didaur ulang, yang diresirkulasi masuk ke dalam aerator lagi dari clarifier bawah itu air ya, air recycle. Nah, jadi ini Q, ini QW, di sini QW, di sini Q, di sini R ya, di sini R. Nah, kalau ini kita gambarkan tangki aerasinya daripada lumpur aktivitas selat tadi. Nah, kemudian di sini tercampur, di sinilah MLSS itu. MLSS itu. Nah, tercampur antara padatan organik yang berasal dari limbah dengan mikroorganismenya. Berapa mikroorganismenya? Di sini mikroorganismenya itu pada umumnya 80-90% dari MLSS yang masuk. Nah, kemudian dipisahkan di sini lumpurnya. Nah, akan dibuang cairan terolah. Nah, yang ini apakah ini masih memerlukan tertiary treatment, tergantung kepada nutrisi, ada kelebihan nutrisi yang ada, atau tergantung kepada mikroorganisme yang ada di sini, apakah patogen perlu diklorinasi. Nah, kemudian ini yang urusan kita sekarang di sini. Masuk ke clarifier ini, lumpur yang bercampur tadi mikroorganisme. Nah, disinilah dia tadi melaksanakan apa? Oksidasi, sintesa, dan proses endogenus di sini. Nah, dipisahkanlah dia yang bertumbuh menjadi menjadi sel mikroba yang kita sebut dengan lumpur aktif ya, aktif dia, lumpur aktif itu mikroorganismenya. Nah, kemudian ada lumpur yang berasal dari organik yang ada di dalam limbah tersebut yang sisa, yang tidak semuanya terurai menjadi CO2 H2O atau menjadi sel baru dari mikroba itu atau menjadi produk lain. Nah, dipisahkanlah di sini. Nah, lumpurnya inilah yang tadi masuk ke dalam treatment lumpur, dikentalkan, kemudian di digesting, kemudian dikeringkan atau pengolahan limbah dengan cara apalah tergantung kepada tujuan dari pengolahan selat ini. Nah, sebahagiannya kita lihat dikembalikan ke dalam sistem ya. Inilah yang disebut R tadi, recycle ya. Kalau kita gambarkan secara sketch yang ini dia tadi. Ada aliran masuk limbah, volumetric loadingnya, volumetric loadnya itu Q ya, aliran masuknya, debitnya. Kemudian ada mengandung beban organik, loading rate-nya sebesar konsentrasi substratnya S dinyatakan dengan 0 karena pada saat mula-mula ya, pada kondisi belum diolah. Nah, kemudian ada penambahan mikroorganisme yang mau mengolah, sama-sama masuk ke sini. Berapa banyaknya? Banyaknya adalah konsentrasinya mula-mula ya, konsentrasi mula-mula masuk ke dalam tangki aerasi. Di sini tangki aerasi inilah akan terjadi oksidasi, terjadi sintesa, terjadi proses endogenus ya. Nah, di sini di dalam di dalam tangkinya ini. Nah, MLSS itu ada di mana? Ada di sini. Kalau mau kita sampling, ini yang kita sampling, kita lihat MLSS-nya. MLSS-nya bagaimana caranya? Disaring lah ya, diuapkan airnya, kemudian diabukan. Dapatlah dia MLSS yang menguap pada temperatur setelah air diuapkan. Sehingga yang tinggal residu mineral. Jadi MLSS itu adalah yang teruapkan tadi. Kalau cara menentukan besarnya MLSS-nya. Baru yang ini, lumpur ini yang kan kita pisahkan. Ini kan tercampur ya. Tercampur, tersuspensi limbah dengan
mikroba pengurainya dipisahkan di sini. Nah, airnya dari bagian atas akan dialirkan apakah ke tertiary treatment atau sudah memenuhi syarat. Nah, sebesar apa dia Q di sini adalah Q disebut di sini E-nya efluen ya. Kemudian S-nya itu substrat yang masih ada yang tidak semua di dalam clarifier pengendapannya itu kan tidak semua bisa mengendap serta-merta ke bawah, ada yang terbawa aliran horizontal sebesar S tapi kecil. Nah, kemudian XE adalah mikroorganismenya juga ikut, ada yang terikut sebesar XE di efluen. Nah, yang ini lumpurnya mikroorganisme yang mati, mikroorganisme yang hidup, sisa daripada substrat yang tidak terolah di sini dipisahkan. Nah, inilah yang masuk ke pengolahan lumpur ya. Nah, ini diumpankan kembali ke sini yang tadinya untuk apa katanya? Tadinya untuk mencegah kalau suatu saat ada wash out di sini, terkuras lumpurnya di sini semua, jadi masih ada yang masuk. Karena untuk mengkondisikan lumpur kembali di sini untuk stabil dia itu memakan waktu. Jadi inilah di recycle untuk menjamin keberadaan mikroorganisme di dalam ini dan menjamin perbandingan antara mikroorganisme dengan jumlah makanan substrat yang masuk ke dalam ini. Oke. Itu prinsipnya ya. Nah, kemudian ada tadi apa namanya, karena aktivitas selat yang kita bicarakan ini adalah aerob, dia menggunakan memerlukan suplai oksigen yang apa namanya diumpankan ke dalam sini, ada oksigen supply-nya. Nah, oksigen supply-nya bisa digambarkan seperti ini untuk potongan AA ya. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini menggambarkan diffusernya ya. Jadi kalau kita mau melihat secara keseluruhan di dalam industri ya begini, nggak kita nampak yang lain-lain itu. Paling nampak nanti aeratornya ya, kalau dia dekat ke permukaan aeratornya. Nah, aeratornya ada di sini, dia untuk mensuplai di sini kayak di sini ada aeratornya. Nah, jadi pasokan oksigen yang ada di dalam sistem tadi itu di dalam tangki aerasi itu bisa dari udara tekan yang tersebar, bisa aerasi permukaan secara mekanis, bisa dengan menginjeksikan oksigen murni. Tujuan aerasi ini apa? Tujuannya menyediakan oksigen yang dibutuhkan untuk biooksidasi aerob ya, supaya maksimal. Karena tadi tambah O2 ya, tergantung kepada banyaknya O2. Kemudian memberikan pencampuran yang cukup untuk kontak memadai antara lumpur dan zat organik. Karena di aerasi ya tercampur ya, selain daripada untuk suplai oksigen juga dia bisa mengagitasi ya, berfungsi sebagai mixer. Nah, untuk mempertahankan MLSS yang diinginkan di dalam tangkai aerasi harus dihitung rasio R per Q. R-nya itu berapa yang dikembalikan. Harus ada rasio antara R dengan debit limbah yang masuk, R per Q. Nah, ini contohnya kalau ya di pusar yang terendam misalnya. Ini dalam opla. Kalau dia di dalam kolam tadi makanya itu ada gejolak di atasnya. Ini berputar ya. Ada juga yang seperti ini, memanjang ya. Nah, ada juga seperti ini ya. Berputar, nanti dia akan melarutkan oksigen ke dalam sistem. Nah, kalau kita lihat dari jauh begini dia ya. Nah, ada diffusernya di sini yang berfungsi untuk mengaduk dan menyuplai oksigen ya, sehingga kontak antara mikroorganisme dengan
substrat itu maksimal dan sekaligus dia memberikan oksigen ke dalam sistem kolam aerasi tadi. Nah, kalau kamu mau lihat videonya nanti bisa kamu kunjungi di sini, video yang tentang lumpur aktif lah, bagaimana dia bekerja, tonton sendiri ya. Nah, tadi perlu dihitung, perlu ditetapkan R per Q-nya supaya menjamin keberadaan mikroorganisme di sini tepat. Pertama, kita harus mengukur indeks densitas lumpur atau selat indeks densitas indeks seperti yang Ibu bilang tadi. Contoh MLS keluar dari reaktor, misalnya dari reaktor ini ada MLSS-nya berapa keluar dari sini. Nah, tentukan suspended solid-nya, tentukan MLSS-nya. Tempatkan 1 liter. Jadi untuk mendapatkan densitasnya lah itu, tempatkan 1 liter MLS dalam silinder tegak 1 liter, diamkan selama 30 menit, ukur volume lumpur yang mengendap di sini. Nah, hitung SS dalam lumpur yang mengendap dalam miligram per liter. Nah, jadi SS ini, suspended solid yang mengendap itu mewakili selat density index. Nah, jadi kalau misalnya SDI-nya sama dengan 1000 mg per liter diperoleh, MLSS-nya di dalam tangki aerasi itu 2500, masukkan ke neraca lumpurnya, neraca lumpur Q kali. Pada saat pertama lumpurnya belum ada kan, ditambah yang diresirkulasi misalnya 10.000 sama dengan Q ditambah R kali dengan MLSS 2500. Jadi kalau dibandingkan R per Q-nya sama dengan sepertiga atau 33,3% harus dikembalikan lumpurnya ke dalam sistem ya. Jadi aliran yang dikembalikan R itu sebesar 33% dari Q yang masuk. Q yang masuk dari influence. Nah, jadi selain daripada indikator selat density index, ada indeks volume lumpur atau selat volume index SPI sama dengan 1 per SPI ya. Nah, kemudian sintesa. Volume dalam mililiter ditempatkan oleh 1 gram lumpur yang mengendap. Ukuran karakteristik pengendapan lumpur. Untuk menentukannya itu ya, menentukannya seperti yang tadi, tapi yang diukur volumenya ya. Nah, seperti pada 30 menit. Nah, berapa volumenya gitu. Berapa sehingga dapat berapa Q yang QW-nya ya. Nah, sintesa sel-sel baru mikroba dengan menggunakan zat organik untuk respirasi dan sintesis. Nah, QW itu laju aliran yang dikeluarkan dari sistem untuk mempertahankan MLSS yang konstan. Ya, berapa aliran QW supaya sistem di dalam tangki aerasi itu MLSS-nya konstan. Biasanya 1-6% dari laju aliran umpan air limbah. Di QW itu lumpur yang ada di dalam QW itu sekitar 1-6%. Parameter desain lumpur aktif ya, kalau kita mau desain reaktor lumpur aktif. Volume reaktornya berapa sehingga kita dapat menentukan dengan aliran limbah yang segini apakah perlu 1 atau 2, berapa jumlah bak yang harus kita desain, dimensi masing-masing reaktornya ya. Nah, kalau volumenya misalnya tinggi atau banyak kan nggak mungkin 1 reaktor.
volume reaktor itu dari mana kita mengevaluasinya, berapa sih yang dibutuhkan, dari hubungan kinetikanya, dari hubungan beban ruangnya, dari hubungan empirisnya. Nah, kemudian produksi lumpurnya per hari atau XW ya, mikroorganisme yang tumbuh yang per hari yang diproduksi kilogram per hari itu disebut XW. Oksigen yang dibutuhkan per hari yaitu QR, berapa kilogram per hari oksigen yang dibutuhkan ke dalam tangki tersebut disuplai. Clarifier jumlahnya berapa, apakah cukup satu clarifier atau perlu 2. Nah, kebutuhan nutrisinya ya, kebutuhan nutrisinya dan sumbernya. Ya, sumbernya karbon. Karbon misalnya sumber karbon biasanya dari dalam di dalam limbah tersebut, nutrisi yang ada di dalam limbah tersebut. Kalau masih kurang, maka ditambah dengan apakah itu glukosa atau yang berbentuk karbohidrat lain lah. Nah, kemudian ada mineral ya, mineral seperti NSPK dan sebagainya. Ada trace metal. Trace metal ini sebagai kofaktor sama dia. Ada Zn, ada Mn. Tergantung juga sama mikroorganismenya. Apakah dia cocok dengan kobalt atau cocok dengan kuprum atau cocok dengan selenium dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi yang harus kita patuhi, yang kita desain, yang kita kondisikan supaya aktivitas selat itu berjalan dengan sempurna atau mendekati apa yang kita inginkan, yaitu perbandingan COD banding nitrogen yang ada di dalamnya dengan fosfor yang ada di dalamnya. Harus COD-nya 100, nitrogennya 10, fosfornya 1 sampai 5 untuk proses aerob. Nah, untuk proses anaerob bisa lebih besar karbonnya, C-nya 350, N-nya 5, nah, kemudian P-nya 1. Nah, kebutuhan nutrisi lebih rendah untuk proses anaerob. Karena apa? Karena anaerob ini laju pertumbuhan mikroorganismenya lebih rendah dibanding yang aerob. Kalau aerob bisa lebih tinggi karena dipaksa oksigen terlarut di dalam sistem tersebut. Nah, kemudian perlu kita kondisikan mikroorganisme yang tumbuh di situ. Nah, apakah mikroorganismenya itu yang psikrofilik atau mesofilik atau termofilik atau hipertermofilik ya. Nah, kalau misalnya yang kita inginkan ada hasil metana, yaitu proses anaerob, kita harus mengoperasikannya pada termofilik. Nah, kemudian pertumbuhan bakteri. Nah, pada proses aktivitas selat. Rasio makanan terhadap mikroorganisme F/M mengontrol laju pertumbuhan dan metabolisme mikroorganisme. Tidak sesuka hati kita mensuplai makanan, mensuplai konsentrasi COD yang tinggi atau konsentrasi BOD yang tinggi ke dalam tangki aerasi. Harus sesuai perbandingan antara F/M, food per mikroorganisme. Makanya perlu tadi salah satu untuk mengontrolnya itu ada dikembalikan lumpurnya. Untuk F, kalau dia F/M-nya rendah, ketersediaan pangan lebih rendah ya. Karenanya fase pertumbuhan endogenis berlaku diserangnya selnya sendiri ya. Kalau kurang makanan. Kalau F/M tinggi, ketersediaan pangan melimpah. Maka dia bisa tumbuh eksponensial. Nah, kemudian kalau pada proses kontinu ya, kalau proses kontinu reaktor biologinya biasanya kalau yang di pengolahan limbah itu kan nggak ada yang batch lah ya, kontinu karena air limbah yang berasal dari pabrik juga kontinu adanya, jadi reaktornya kontinu. Reaktor biologi biasanya dioperasikan pada fase pertumbuhan menurun atau fase pertumbuhan endogenis dengan rasio F/M yang cukup sehingga massa mikroorganisme paling tidak konstan. Nah, jadi massa mikroorganisme itu
harus konstan dan tidak menipis ya. Lumpur atau biomasa yang dihasilkan pada fase log memiliki karakteristik pengendapan yang sangat buruk ya. Sedangkan lumpur yang dihasilkan pada fase endogenis yang kematian tadi memiliki sifat pengendapan yang lebih baik ya, lebih stabil. Banyak lumpurnya di situ, banyak yang mengendap. Nah, di sini dia digambarkan kita harusnya di sini. Paling tidak kita operasikan continuity di sini. Di sini. Stabil. Nah, kemudian mikroorganisme itu juga memerlukan kondisi temperatur yang sesuai. Nah, temperatur itu mengontrol laju reaksi biokimia dan integritas struktur protein, mempertahankan aktivitas enzim yang bekerja. Aktivitas enzim meningkat dengan meningkatnya suhu, namun pada suhu tinggi dia akan membunuh mikroorganisme dengan terdenaturasinya enzim. Enzim itu adalah senyawa protein, jadi kalau dengan thermal, dengan panas dia akan rusak. Jadi menghambat pembawa transportasi molekul. Nah, kemudian laju pertumbuhan berbagai spesies mikroba tergantung pada apa suhu pertumbuhannya, apakah minimal, maksimum atau optimal. Yang kita inginnya adalah optimal supaya degradasinya maksimal. Selama fase lab ya, dx per dt dan ds per dt, pertambahan mikroba terhadap waktu, pertumbuhan mikroba terhadap waktu, atau pengurangan substrat terhadap waktu ya. Kita lihat ada fase pertumbuhan yang eksponensial, pertumbuhan biomasa biasanya berada pada orde pertama. Dx per dt sama dengan mu kali x. Pertumbuhan mikroorganisme terhadap waktu sama dengan pertumbuhan eksponensial kali X kali laju pertumbuhan spesifik kali dengan konsentrasi mikroorganismenya X-nya. Pada pertumbuhan fase eksponensial X sama dengan X0, jadi X-nya sama dengan X mula-mula ya, mu sama dengan dx per X0 dt. Nah, kemudian koefisien yield, jumlah biomasa yang dihasilkan per unit substratnya sama dengan berapa yang tumbuh dibanding terhadap substrat yang digunakan. Berapa yang tersintesa menjadi mikroorganisme dx per ds ya. Y sama dengan perbandingan antara mikroorganisme atau produk per substratnya ya. Nah, kinetika yang biasa digunakan untuk pertumbuhan mikroba itu adalah kinetika monod ya. Nah, laju pertumbuhan spesifik tadi mu itu tidak selalu sama dengan keadaan maksimum ya, mu maksimum ya. Tetapi seringkali bergantung pada konsentrasi substrat. Model monod mengekspresikan paling banyak mengekspresikan untuk menggambarkan laju pertumbuhan spesifik sebagai fungsi konsentrasi. Mu sama dengan mu maksimum kali S per KS ditambah S. Di mana KS ini sebelumnya udah ada ya, KS adalah konstanta setengah saturasi atau konstanta setengah kecepatan. Sama dengan, kalau dari grafik bisa diambil lagi. Bagi 2 kecepatan maksimum, tarik ke bawah ke KS. Ini sekarang udah azan ya. Kita stoplah dulu sampai di sini ya. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya, oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.